Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas salah satu crypto psychology yang bernama portfolio supermarket ya. Mungkin kalian udah sering dengar juga ya. Jadi portfolio supermarket itu adalah portfolio kripto yang memiliki banyak sekali koin ya. Hampir semua koin itu dia punya, mungkin di kisaran 20 koin ke atas gitu ya. Itu sudah bisa dibilang ya sebagai portfolio supermarket gitu. Biasanya portfolio supermarket ini malah ya hasil growth-nya kurang optimal karena gua pribadi 2024 awal gue sempat ya berada ya di kondisi atau fase ya portfolio supermarket ini, gue beli ya altcoin-altcoin lain sampai lebih dari 20 dan return-nya kurang optimal gitu dibandingkan gue hold Bitcoin-nya satu, jauh gitu ya return-nya ya. Harusnya gue bisa jauh lebih gede return-nya tapi akhirnya kecil karena ya terbagi-bagi gitu semua alokasinya. Contohnya di sebelah sini ya, di sini ada 20 koin udah gue set juga ya, ada Aave, Render, Arbitrum, dan lain-lain ya. Kalau kalian ya punya portfolio yang sebanyak ini sangat-sangat tidak optimal menurut gue. Karena contoh aja, misal ya, Render nih, naik 3 kali lipat gitu. Tapi ya 3 kali lipatnya tuh kecil, karena ya uang kalian dibagi dari semua aset ini. Dan seperti yang kalian tahu ya, altcoin itu udah gak seperti kayak dulu lagi ya. Udah nggak mungkin naik terus secara barengan gitu. Misal contoh, yang naik tuh Zcash doang, yang lainnya turun. Hyperliquid doang yang naik, yang lain turun. Jadi mending langsung fokus aja satu, gitu. Contoh, kalian pengennya masuk Zcash gitu, kalian langsung masuk ya 50% portfolio spot kalian, misal kalau misalnya kalian memang kondisinya agresif gitu. Misal kalian lagi lihat, "Oh, Aster bagus nih," langsung masuk lumayan gede, dibanding kalian 1%, 1%, 1%, 1% itu kacau itu kalian nggak bakal dapat return yang optimal, gitu. Dan bahkan ya, banyak pihak itu yang mengungkapkan 5 sampai 10 aset itu merupakan jumlah yang ideal ketika melakukan diversifikasi, ya. Bahkan kalau gua pribadi, kalau bisa cuman 3 sampai 5, nggak usah sampai 10 deh, 3 sampai 5 itu udah paling optimal. Contoh, Bitcoin ya, Bitcoin, Ethereum, mungkin BNB, ya udah, that's it gitu. Atau mungkin ya koin-koin kecil, misal mau apa lagi bagus, misal Aster lah atau Hyperliquid atau apapun itu, you name it lah. Ya maksimal 5 lah menurut gua, itu udah sangat-sangat maksimal. Itu untuk ya portfolio kita di saat kita mulai diversifikasi. Jangan sampai kita udah ada 20 token, 30 token ya, bahkan ratusan gitu ya. Ada teman gua ya, gua kenal salah satu teman gua, dia punya hampir ratusan koin ya di portfolionya. Dan akhirnya ya nggak tahu itu koin koin apaan juga gua nggak tahu itu dan kalian nggak bakal bisa mantau koin itu secara berkala. Kalau misalnya cuma 5 nih, kalian tinggal lihat nih, oh Bitcoin nih update-nya gimana ya chart-nya. Bayangin kalau 100 kalian harus cekin satu-satu tuh tiap hari ya, ngabisin waktu juga dan energi kalian gitu. Dan akhirnya kinerja kalian kurang optimal dan return portfolio kalian juga kurang optimal, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk modul tentang crypto psychology, tentang portfolio supermarket, kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.